Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang dalam rangka pertemuan rutin kita, pertemuan P2K 2 program Keluarga Harapan di Desa Kota Ciranti. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Bapak di mana Bu? Di rumah Bu ya? Alhamdulillah juga sehat. Sehat ya Bu ya. Ya. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas modul yang kelima tentang disabilitas dan lanjut usia. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, masih ingat nggak Bu pertemuan kita sebelumnya tentang apa Bu? Tentang anak ya Bu ya? Tentang anak. Nah, tentang penelantaran anak. Apa itu Bu? Kepada Ibu masih ingat Bu? Contohnya tidak memberi tempat tinggal atau pakaian yang layak. Ya, terus? Tidak diizinkan sekolah. Ya. Tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Oke. Atau tidak memberikan kasih sayang. Alhamdulillah Ibu masih ingat ya Bu ya sesi kita sebelumnya Ya. tentang contoh-contoh penelantaran terhadap anak. Nah, itu jangan sampai kita lakukan ya Bu ya. Ya, Karena Pak. anak itu dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh pemerintahan kita. Nah, sekarang kita lanjut ke modul yang kelima tentang disabilitas dan lanjut usia. Nah, baik. Ibu tahu apa itu disabilitas Ibu? Nggak tahu ya? Disabilitas. Pak. Nggak tahu. Orang cacat Pak. Orang cacat itu kan kalau bahasa banyak kan agak vulgar Bu. Nggak boleh kita bilang oh kamu cacat, orang cacat. Nggak boleh kita namakan orang penyandang disabilitas. Ibu tahu nggak makna dari kata penyandang disabilitas itu apa sebenarnya Bu? Orang yang memiliki keterbatasan fisik, Terus intelektual, intelektual, mental, sensorik, dalam jangka waktu yang lama. Terus penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik ya Bu ya, dalam tubuhnya ada yang kekurangan dalam tubuhnya lah gitu. Intelektualnya berarti jiwanya, mental atau sensorik dalam jangka waktu yang dalam. Nah, selanjutnya penyandang disabilitas itu sama dengan manusia biasa, sama dengan anak-anak kita, sama dengan keluarga kita, juga mempunyai hak dalam hidupnya. Apa hak dari penyandang disabilitas itu Bu sebenarnya? Bu Rina, apa Ibu? Mereka juga berhak untuk hidup, Untuk hidup kan manusia, Ya. manusia biasa juga ya Bu ya. Terus bebas dari cercaan jangan atau kita hinaan, terus mendapat perlindungan, mm-mm, mendapat bantuan hukum, ya, bersekolah, bekerja, hidup sehat, Ya. beribadah, olahraga. pokoknya penyandang disabilitas itu sama haknya kita sebagai manusia biasa ya Bu ya, sama haknya sama kita yang manusia yang boleh dikatakan sempurna lah, dianugerahi dengan ya kesempurnaan dalam tubuh kita oleh Tuhan gitu. Penyandang disabilitas itu juga mempunyai hak yang sama dengan kita, sama untuk hidup, bebas dari cercaan. Jangan kita mentang-mentang dia penyandang disabilitas kita cerca dia, kamu ini, kamu itu, tidak boleh diperbolehkan. Dapat perlindungan, bantuan hukum, dan berhak juga untuk bersekolah ya Bu ya. Orang penyandang disabilitas itu berhak untuk juga menimba ilmu di sekolah, bekerja. Dia juga berhak untuk bekerja, hidup sehat, beribadah. Pokoknya samalah dengan kita, manusia yang normal seperti kita. Itu hak dari penyandang disabilitas. Nah, disabilitas itu ada beberapa macam Bu ya sebenarnya. Beberapa macam. Ada yang ringan dan ada yang berat. Nah, jenis disabilitas itu ada beberapa macam. Mana tadi ya Bu ya? Nih. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu ya telah bantu saya. Selanjutnya jenis disabilitas itu ada yang disabilitas fisik. Contoh misalnya anggota tubuhnya kurang, misalnya kaki. Disabilitas lungu bicara.
tidak mendengar ya Bu ya. Ya. Disabilitas mental, hiperaktif, dia hiperaktif Bu anaknya. Berlebihan. Disabilitas netra, disabilitas intelektual Down syndrome. Jadi penyandang disabilitas itu ada namanya penyandang disabilitas berat Bu. Ini yang perlu kita perhatikan. Penyandang disabilitas berat itu penyandang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi lagi, tidak bisa diobati lagi lah, seperti itu ya Bu ya. Tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Pemahaman Ibu, disabilitas berat ini orangnya seperti apa Bu? Lumpuh Pak. Lumpuh, terus hanya pokoknya aktivitas yang dilakukan sehari-hari butuh bantuan dari Orang lain ya Bu, sudah terbaring di rumah gitu ya Bu ya. Iya. Sudah terbaring di rumah. Oke. Selanjutnya penyandang disabilitas berat di dalam keluarga itu, di dalam rumah tangga itu kita perlu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Contoh seperti memberikan makan 4 sehat 5 sempurna, memandikannya ya Bu ya. Yang saya bilang tadi, yang orang yang terbaring tadi itu disabilitas berat, yang perlu kita beri pelayanan yang khusus terhadapnya seperti apa aja Bu? Mengganti pakaian, memandikan 2 kali sehari, Iya. mengganti tempat tidur, Hmm. memberikan rasa kasih sayang dan perhatian, Iya, betul. memberi rasa aman dan kenyamanan, Hmm. mengajak berbicara. Alhamdulillah, mungkin di daerah kita yang penyandang disabilitas berat nih Bu, kira Bu. Di desa kita inilah nggak ada ya Bu ya. Enggak. Kalau seandainya, ya syukurlah, alhamdulillah tidak ada. Kalau seandainya ada, perlu kita sampaikan kepada mereka untuk memberi pelayanan yang sempurna kepada penyandang disabilitas. Nah, seandainya di rumah terdapat penyandang disabilitas berat tadi, di dalam rumah kita juga perlu memperhatikan tentang penataan penataan ruang rumah di rumah kita, biar ruang gerak penyandang itu tidak terhambat oleh tata letak di ruang kita. Terus perabotan rumah seperti lemari pakaian, lemari buku, rak piring harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Misalnya mudah dia menuju, misalnya mau menuju meja makan, mau menuju ke tempat ganti pakaian, dia mudah untuk menuju ke situ. Nah, untuk penataan barang-barang jangan dipindah-pindah. Kalau seandainya kita pindah-pindah, contoh seperti disabilitas yang tunanetra tadi Bu, dia kan sudah hafal sebenarnya di ruangan itu. Ini meja makan, ini lemari pakaian, ini kulkas misalnya Bu ya. Jangan dipindah-pindah sebab beliau sudah terbiasa dengan tata letak di ruangan itu. Nah, ini seperti contohnya ya Bu ya. Dan selanjutnya pelayanan disabilitas berat itu di masyarakat. Bagaimana di masyarakat? Tadi kita bahas bagaimana di dalam rumah tangga ya Bu ya, di keluarga. Sekarang bagaimana di masyarakat? Seperti Bikin akte kelahiran, seperti akte kelahiran, KTP, KTP, BPJS kesehatan. misalnya di pelayanan umum, misalnya masjid ya Bu ya. Iya. Masjid, musola atau gereja dapat dilalui oleh difabel tadi ya Bu ya. Difabel, parkir depan umum juga khusus ada difabel. Kayak di kota-kota itu kan, di jalan itu kan ada tanda khusus untuk penyandang disabilitas ya Bu ya. Mungkin kalau di kampung mungkin nggak ada lah. Jadi pesan terakhir, pesan dari materi kita ini, pesan kunci dari materi kita ini adalah penyandang disabilitas berat itu, penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Itulah ciptaan dari Tuhan yang Maha Esa kepada makhluknya. Ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna gitu. Jadi kita syukuri apa yang kita peroleh. Alhamdulillah kita sempurna ya Bu ya, normal gitu. Alhamdulillah. Penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Jadi penyandang disabilitas itu merupakan juga warga negara yang juga harus dipenuhi hak-haknya oleh pemerintah kita. Nah, penyandang disabilitas itu tidak boleh didiskriminasi. Mentang-mentang dia kurang tidak sempurna, kita diskriminasi. Itu
janganlah kita lakukan. Jadi mungkin itu aja pembahasan kita di modul ini, di sesi ini. Sebelum saya tutup, kira-kira ada nggak ibu-ibu yang ingin bertanya sebelum kita tutup pertemuan kita pada kali ini? Ada Bu? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya? Enggak. Mungkin kita cukupkan di sini ya Bu ya. Iya. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, ke sesi selanjutnya. Apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan ini, saya harapkan agar kita menerapkannya di dalam rumah, di dalam keluarga kita, di lingkungan keseharian kita ya Bu ya. Ya, jadi itu pesan, ini sebenarnya pesan dari pemerintahan Republik Indonesia, Kementerian Sosial melalui program kelompok PKH kepada semua anggota PKH. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan kepada ibu-ibu, saya mohon maaf. Lai bersedia minta maaf Bu, maaf Bu. Baik, Pak. Lai Pak ya, lai Bu ya. Terima kasih. Mungkin itu saja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.